Betapa sering kita melihat gemerlapnya dunia yang menghiasi sudut-sudut negeri. Betapa sering kita melihat orang-orang menunjukkan kemewahan hartanya seakan-akan menampar diri kita. Coba lihatlah sejenak sudut gelap dunia. Lihatlah sejenak sisi tuang manusia yang menyadarkan kita bahwa tiada apapun yang abadi. Tempat itu mukanya Подожди. mukanya tusuk-tusuk juga sama orang. Orangnya masih hidup. Wah, Вот, мы уже вот живот, можно просто превращение. Там же да я, на, блядь, печать, на, дурно. Тихо. hantam lagi. Еще, давай. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 64 TV. Kali ini saya akan membahas sebuah video yang sudah sangat famous, sangat terkenal dan sangat viral. Walaupun video udah lama ya, tapi video ini seperti menjadi legenda. Dan videonya ini berjudul 3 Guys 1 Hammer atau biasanya disebut dengan 3 Guys 1 Screwdriver dan lebih familiar disebut dengan The Dnipropetrovsk Maniac. Susah juga bahasanya ya, The Dnipropetrovsk Maniac. Maklumlah, kisah ini berasal dari negara Ukraina yang sekarang lagi baku hantam ya sama Rusia. Oh ya, lanjut. Dan seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, ya seperti biasa lah ya, silahkan berikan komentar dan langsung aja kita lanjut bahas kisah di balik video 3 Guys 1 Hammer ini. Kisah 3 Guys 1 Hammer atau The Dnipropetrovsk Maniac ini bermula pada saat ketiga tersangka yaitu Viktor Sayenko, Igor Sprunyuk, dan Alexander Hansa pernah bersekolah bersama, dan ketiganya ini mempunyai beberapa kesamaan, yaitu sama-sama takut ketinggian dan fobia dengan darah. Kemudian satu dari mereka ini menyarankan untuk mengatasi ketakutan pada darah itu dengan menyiksa anjing-anjing liar. Dan kemudian ketiga orang ini menangkap anjing-anjing liar di kawasan hutan di sekitar rumah mereka dan kemudian menggantungnya di pohon, mengeluarkan isi perutnya dan kemudian berfoto dengan mayat-mayat anjing-anjing liar tersebut. Dan akhirnya persahabatan mereka berlanjut hingga mereka berusia 17 tahun dan terlibat dalam serangkaian kasus pembunuhan berantai yang terjadi dari bulan Juni 2007 hingga bulan Juli 2007 di kota Dnipro atau yang sebelumnya bernama Dnipropetrovsk. Itulah mengapa kasus pembunuhan berantai ini disebut dengan The Dnipropetrovsk Maniac, karena kejadiannya berada di kota Dnipro atau yang dulunya bernama Dnipropetrovsk yang ada di negara Ukraina yang lagi baku hantam sama Rusia. Dan kasus pembunuhan berantai ini memakan korban sebanyak 21 orang. Lumayan banyak ya, sangat mengerikan sekali. Padahal mereka ini baru berusia belasan tahun ya, masih 17 tahun 18 tahun gitu ya. Dan kasus pembunuhan ini menjadi sangat terkenal dan populer dan viral hingga saat ini karena para pembunuh ini, para tersangka ini selalu merekam aksi mereka pada saat melakukan aksi pembunuhan.
Dan kemudian salah satu videonya ini bocor ke internet yang menyebabkan video Three Guys One Hema ini menjadi sangat populer hingga saat ini. Dan video yang bocor ini ya tadi yang saya tonton di awal, yang memperlihatkan seorang lelaki yang berusia 48 tahun yang dipukuli di bagian wajahnya dengan menggunakan palu yang dibungkus dengan plastik, kemudian bagian perutnya ditusuk-tusuk dengan obeng, dan wajahnya juga ditusuk-tusuk dengan obeng sampai sangat mengerikan, sampai tidak bisa dikenali ya wajah dari orang yang dibantai ini, yang dibunuh ini. Dan pada saat melakukan aksinya ini, pada saat dipukul dengan palu, pada saat ditusuk-tusuk dengan menggunakan obeng, ini korbannya ini masih bernapas, masih hidup. Mereka sangat sadis sekali ya. Dan kemudian videonya diakhiri dengan pukulan terakhir, pukulan dengan palu dengan sangat brutal di akhir videonya, dan kemudian mereka terlihat kabur dengan mengendarai sebuah mobil ya. Dan peristiwanya ini di hutan dan tidak jauh dari jalan raya, tapi sangat sepi ya jalan rayanya di sana. Dan yang lebih ngeri lagi, para tersangka ini ternyata juga menghadiri acara pemakaman dari korbannya ini. Dan terlihat ini, karena mereka juga memiliki beberapa foto yang menunjukkan mereka menghadiri pemakaman para korban mereka, dan mereka terlihat tersenyum dan membuka peti mati dari korban-korbannya ini. Sangat gila sekali ya. Jadi udah dibunuh, udah dibantai, orangnya udah mati, kemudian pada waktu mau dimakamkan ini mereka juga hadir dan tersenyum, seakan-akan mereka bangga ya, seakan mereka bangga dan mereka bersenang-senang dengan itu semua. Jadi nggak bisa dibayangin ya betapa sadisnya ini. Dan ada satu hal yang menarik yang saya baca dan mengungkap motif dari aksi pembunuhan berantai ini, yang disebutkan media lokal bahwa para pembunuh ini memiliki rencana untuk menjadi kaya raya dari video pembunuhan yang mereka rekam. Jadi ceritanya ini kabar-kabar burung di sana ya mengabarkan bahwa mereka membuat rekaman, mereka sengaja membuat rekaman aksi pembunuhannya untuk dijual gitu ya. Dan pacar seorang tersangkanya ini melaporkan bahwa mereka berencana membuat 40 video pembunuhan secara terpisah. Hal ini dikuatkan oleh mantan teman sekelasnya yang mengaku sering mendengar seperunyuk berhubungan dengan operator situs web asing yang kaya raya yang tidak dikenal, dan memesan 40 video snoof. Jadi video snoof ini adalah video yang mempertontonkan kematian ya, video snoof ini. Dan ya ada video snoof yang baru dan masih hangat, dan banyak YouTuber luar yang membahas video snoof ini dan sering dibahas di forum-forum Reddit ya, yaitu video snoof R73 kalau nggak salah R73 belakangnya ya pokoknya itulah. Nantilah kapan-kapan kita bahas ya. Oke, kita lanjut ke Three Guys One Hema ini yang tidak dikenal, yang memesan 40 video snoof dan akan membayar banyak uang begitu video tersebut dibuat. Namun belum sampai 40 video ya sudah ketangkep duluan. Tapi kabar ini ditepis oleh kepala keamanan di Ukraina sana ya pada saat itu, yang menyatakan menolak klaim bahwa pembunuhan dilakukan untuk membuat video snoof di internet, dengan mengatakan bahwa tidak ada bukti tentang hal ini. Dan Wakil Menteri Dalam Negeri di Ukraina pada saat itu berkomentar
bagi para pemuda ini pembunuhan seperti hiburan atau berburu. Waduh, pembunuhan kok hiburan ya, sangat sadis sekali kalau gitu ya. Dan dalam persidangan terungkap bahwa Sepronyuk mengumpulkan potongan-potongan koran tentang kasus tersebut. Beberapa foto kejahatan memiliki keterangan tambahan, termasuk yang lemah harus mati, yang terkuat akan menaklukkan. Sangat brutal sekali ya kata-katanya. Dan ini seperti film di ini ya, ada satu film yang pernah saya tonton, kayak film ini Bonnie and Clyde ya. Jadi dalam film Bonnie and Clyde ini film duo pasangan kriminal, pasangan perampok yang melakukan aksi-aksi perampokan dan bersenang-senang ya. Dan si Bonnie ini, si yang perempuan ini mengumpulkan potongan-potongan koran ya, sama seperti yang dilakukan oleh si salah satu Denny Petrosek-Maniak ini sama ya gitu ya. Dan pada akhirnya ketiga orang ini tertangkap dan didakwa terlibat dalam 29 insiden terpisah dengan 21 kasus pembunuhan dan 8 serangan percobaan pembunuhan. Igor dan Victor didakwa pembunuhan tingkat tinggi dengan pidana hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Alexander Hansa ini lolos dari tuduhan pembunuhan dan dihukum 15 tahun penjara. Jadi si Alexander Hansa ini cuman videoin ya, cuman merekam, tidak ikut dihukum seumur hidup. Dan kabarnya si Alexander Hansa ini sudah terbebas dari hukumannya, sudah bebas dan sudah menikah dan mempunyai anak ya, sudah tobat, alhamdulillah ya. Oke, jadi itu tadi kisah tentang video Three Guys One Hema atau The Denny Petrosek-Maniak yang sangat sadis dan brutal. Dan gimana nih videonya? Bagi yang udah lihat ya tentunya, apakah videonya ini, video Three Guys One Hema ini cukup sadis, cukup mengerikan, atau masih kurang brutal? Silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan bantu channel ini dengan cara subscribe agar channel ini lebih berkembang, lebih baik lagi ke depannya. Dan mungkin itu saja ya, untuk video saya kali ini. Dan ya cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Ya, kita akan berjumpa di video-video saya yang lain. Tidak lupa saya ingatkan untuk selalu berhati-hati dan waspada, dan selalu berdoa pada saat akan memulai segala aktivitas. Mohon untuk dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan saya mohon pamit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.